Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Nidul Hasana. Ya, Aldi Kurniawan. Nama saya Nulandika Wismasari. Saya Hamdani. Dengan Hana Tiara. Di sini kami akan mempresentasikan studi kelayakan bisnis usaha Zinia. Zinia. Zinia merupakan brand ini berdiri pada awal tahun 2021, memiliki desain yang berbeda dari brand yang lain dan memiliki filosofi sendiri. Filosofi yang dibuat adalah ketika menentukan sebuah nama brand, yaitu Zinia. Lokasi Zinia berada di daerah Jalan Raya Marga Asih nomor 1, Cigondewa Hilir, Kecamatan Marga Asih, tepatnya di Kabupaten Bandung. Kemudian, visi dari Zinia yaitu menjadi brand fashion wanita ternama baik di Indonesia maupun di luar negeri, yang terus bergerak maju menjadi perancang fashion terdepan dan melayani serta memuaskan seluruh pelanggan di seluruh Indonesia. Misi dari Zinia yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan pelanggan dengan selalu menyediakan produk yang berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau. 2. Meningkatkan minat remaja putri untuk bergaya trendy dengan menjual produk-produk tas yang menarik dan cantik. 3. Memberikan pelayanan terbaik untuk menjaga kepercayaan konsumen. Selanjutnya, Zinia memiliki banyak jenis dan model produk. Model produknya dimulai dari Murphy Bag adalah tas dengan desain yang minimalis karena memiliki desain yang simple, namun tetap mengutamakan stylish yang elegan. Murphy Bags terbuat dari bahan sintetik, with her. Murphy Bag bertujuan agar saat dipakai oleh pengguna akan terlihat manis. Zinia memiliki banyak jenis dan model produk. Murphy Bag adalah tas dengan desain yang minimalis karena memiliki desain yang simple, namun tetap menampakkan stylish yang elegan. Murphy Bag terbuat dari bahan sintetik leather. Murphy Bag bertujuan agar saat dipakai oleh penggunanya akan terlihat manis. Perkembangan saat ini. Kondisi saat ini di UMKM Zinia sedang mengalami kenaikan dan penurunan dalam konsep penjualan. Sistem penjualannya model produk dalam 1 bulan, 2-3 model setiap pembeliannya. PO itu 300-1000 pieces per modelnya, keluar dengan range harga 190 ribuan. Status hukum dan kepemilikan di usaha Zinia dimiliki oleh 3 orang yang bekerjasama membentuk CP, dan yang menjadi ownernya atau CEO Zinia adalah Hendrik Entan Zabar ST. Perkembangan produk merupakan suatu aktivitas yang dilakukan dalam menghadapi perubahan sebuah produk ke arah yang lebih baik, sehingga dapat memberikan kepuasan terhadap konsumen pada penggunanya. Dengan melakukan perkembangan produk baru, maka perusahaan mempunyai peluang untuk mendapatkan pelanggan baru akan semakin besar. Maula dan Syuhartini 2018. Produk tas yang akan diproduksi adalah tas punggung yang multifungsi, bisa dipakai di selempang juga, yang memiliki beberapa banyak kantong sehingga barang bawaan menjadi lebih terorganisir, seperti menyediakan pocket, zip pocket, dan water bottle pocket. Spek pasar. Yang pertama tuh ada market size. Market size atau ukuran pasar merujuk pada besarnya jasa tertentu dalam suatu industri atau kawasan geografis pada periode tertentu. Size pasar atau volume penjualan total untuk suatu produk. Dan yang kedua tuh ada market growth. Market growth atau rasio pertumbuhan, yaitu rasio yang mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam mempertahankan posisinya di dalam industri dan dalam perkembangan ekonomi secara umum. Nah, yang ketiga tuh ada market share. Market share itu proporsi atau prosentase dari hasil penjualan suatu perusahaan terhadap seluruh penjualan yang terjadi di suatu pasar tertentu. Nah, yang keempat tuh ada demand estimation. Demand estimation itu untuk menghitung perbandingan kapasitas produksi, maka dibutuhkan data kapasitas produksi pada perusahaan dan juga kapasitas produksi perusahaan pesaing utama per periode. Nah, selanjutnya perbandingan kapasitas permintaan perusahaan dengan pesaing. Dengan rumus perbandingan kapasitas permintaan sama dengan kapasitas permintaan perusahaan dikali 100% dibagi kapasitas permintaan pesaing. Tabel tersebut menunjukkan bahwa luas pasar perusahaan Zinia bisa dilihat dari tabel tersebut dalam waktu 5 tahun dengan menggunakan perhitungan pelamaran estimasi inflasi 10%, maka didapatkan hasil yaitu sebesar 88%, sedangkan rata-ratanya adalah 105,6%. Itu berarti wilayah pasar sebesar 100%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak ada perubahan yang signifikan dan juga bisa dikatakan selama 5 tahun terakhir perkembangan kapasitas relatif tidak baik, karena idealnya setiap tahun nilai kapasitas permintaan sebuah perusahaan mengalami peningkatan. Selanjutnya yaitu market share dengan rumus permintaan perusahaan dibagi permintaan pasar. Adapun hasil perhitungan market share pada perusahaan Zinia
Bisa dilihat dari tabel tersebut, angka market share 5 tahun terakhir relatif sama, yaitu wilayah pasar yang bisa dijangkau sebesar 24,30% dari asumsi total pasar sebesar 100%. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tidak ada perubahan yang signifikan dan juga bisa dikatakan selama 5 tahun terakhir perkembangan market share relatif tidak baik, karena idealnya setiap tahun nilai market share sebuah perusahaan harusnya mengalami peningkatan. Segmentasi pasar. Segmentasi pasar yaitu sebagai proses membagi pasar potensial ke dalam kelompok-kelompok konsumen yang berbeda dan memilih satu segmen atau lebih sebagai pasar target yang akan dicapai dengan marketing mix yang berbeda. Oke, sekarang kita masuk ke teknis dan operasional. Penelitian analisis studi kelayakan bisnis ini dalam usaha mikro, pengembangan usaha Jinia yang beralamat di Jalan Raya Marga Asih nomor 1 Cigondewa Hilir, Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung. Nah, lokasi strategis untuk produk tas Jinia yaitu adalah pasar target, segmentasi pasar tertentu dengan lokasi yang sesuai. Kemudian ada tren, mode, dan gaya hidup konsumen di wilayah tersebut dan menjangkau konsumen aktif. Kemudian bahan baku yang berisi poin-poin biaya transportasi, bahan baku pengelolaan, dan pengiriman. Lalu ada online atau koneksi ketersediaan infrastruktur e-commerce yang memadai di wilayah tersebut. Dan proses produksi atau operasi yang meliputi fase-fase yaitu menggambar pola, memotong pola, memberi lem, menjahit, proses pengobrasan, dan menjahit bagian atas, memasang pin dan aksesoris, kemudian QC, manajemen pengadaan bahan baku. Tas meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan aktivitas yang terkait dengan pengadaan bahan-bahan yang digunakan dalam produksi tas. Tujuan dari manajemen pengadaan bahan tas adalah untuk memastikan ketersediaan bahan yang tepat dalam jumlah yang cukup, dengan kualitas yang baik, dan dengan harga yang kompetitif. Peralatan kantor dan furnitur. Perabot atau peralatan kantor dapat dimaknai sebagai benda-benda kantor yang terbuat dari kayu atau besi dan berfungsi untuk menunjang aktivitas pekerjaan kantor dan sifatnya tidak habis atau dapat digunakan berulang-ulang kali. Kemudian, furnitur kantor dapat dimaknai sebagai segenap benda yang digunakan untuk mendukung aktivitas kantor seperti kegiatan administrasi dan tata usaha sekaligus menambah nilai estetika pada ruang kantor. Spesifikasi bangunan dan tata letak Jinia. Operasi perusahaan mencakup semua kegiatan yang terlibat dalam menjalankan bisnis dan memproduksi barang atau memberikan layanan kepada pelanggan. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam mengoperasikan perusahaan, diantaranya adalah manajemen operasional itu sendiri, rantai pasokan, pengolahan operasi, proses produksi, pengelolaan persediaan, pengendalian kualitas. Ini adalah analisis SWOT, aspek operasi dan lingkungan, strength, desain inovatif, dan harga yang terjangkau. Jinia menawarkan harga yang relatif murah dengan yang lainnya, tetapi juga mementingkan kualitasnya dan desainnya yang menarik. Lalu ada weakness atau kelemahan dari Jinia ini sendiri adalah stoknya yang terbatas yang harus melakukan secara PO atau push order, rentan terhadap pecah atau sobek. Beberapa jenis bahan sintetis mungkin kurang tahan terhadap tekanan atau gesekan daripada bahan alami. Opportunities, peluang, tren ramah lingkungan, meningkatkan kesadaran lingkungan dapat menciptakan peluang untuk mengembangkan bahan sintetis yang lebih ramah lingkungan. Kemiritaan dengan desainer yang terkenal, kerjasama dengan desainer terkenal dapat meningkatkan citra tas dari bahan sintetis ini. Lalu ada ancaman. Ancaman yang paling menakutkan bagi Jinia ini adalah persaingan yang ketat. Persaingan antara merek tas lain yang dapat mempengaruhi pangsa pasar. Tas dari produk Jinia, produk tas punggung multifungsi dan bisa digunakan menggunakan selempang, juga memiliki banyak bagian kantong agar barang bawaan lebih terorganisir. Yang menggunakan material sintetis dikarenakan kain sintetis merupakan bahan buatan yang memiliki tampilan seperti bahan yang berasal dari serat alami. Pemilihan teknologi, yang pertama adalah pemilihan bahan sintetis, kedua adalah desain perencanaan, pemotongan bahan, pengerjaan dan perakitan, lalu penyematan dan pemasangan aksesoris. Analisis dampak lingkungan pada pembuatan tas Jinia melibatkan penilaian dampak potensial dari seluruh siklus hidup produk, mulai dari bahan baku hingga pemakaian dan pembuangan akhir. Berikut adalah beberapa aspek yang dapat dianalisis, yaitu bahan baku itu sendiri, proses produksi, pewarna dan finishing, distribusi dan transportasi, pemakaian dan pembelahan, lalu pemusnahan akhir. Prosedur standar operasional atau PSO adalah serangkaian langkah-langkah tertulis yang membantu mengatur dan menjelaskan berbagai proses dalam suatu organisasi secara konsisten pada suatu produksi tas Jinia, yang dimana tujuannya memastikan efisiensi, kualitas, dan keberlanjutan dalam proses produksi tas bahan sintetis ini. Selanjutnya yaitu mengenai aspek organisasi dan juga manajemen. Yang pertama, untuk struktur organisasi, Jinia sendiri sudah memiliki beberapa pegawai, yaitu mencakup owner, manajemen pemasaran, manajemen operasional, customer service, dan juga pendepartemen lainnya. Untuk ramalan 5 tahun ke depan, di mana akan adanya produksi tas secara langsung di Jinia, sehingga adanya penambahan beberapa pegawai, di mana khususnya untuk di bagian operasional. Untuk job description di Jinia yang ada,
Untuk owner yaitu memiliki tanggung jawab untuk strategis, pengambilan keputusan, dan juga manajemen operasional. Untuk manajer produksi fokus pada perancangan dan pengelolaan proses produksi. Untuk divisi marketing bertanggung jawab untuk strategi pemasaran. Untuk customer service menangani respon cepat atas kebutuhan pelanggan. Untuk desain grafis berfokus pada perancangan atau pengembangan desain kreatif. Dan untuk packing yaitu memastikan kemasan produk sesuai standar dan dapat diterima dengan baik oleh konsumen. Untuk 5 tahun ke depan memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama, namun adanya penambahan pegawai, di mana pada bagian operasional karena adanya proses produksi secara langsung di Jinia. Untuk job specification, untuk owner dan juga manajer produksi harus memiliki gelar sarjana, dan juga untuk manajer produksi harus memiliki pengalaman minimal 5 tahun. Dan untuk divisi lainnya seperti marketing, customer service, desain grafis, dan juga packing harus memiliki pengalaman dan juga kemampuan. Kemudian untuk ramalan 5 tahun ke depannya, adanya penambahan pada bagian operasional, di mana harus memiliki kemampuan atau keahlian untuk membuat produk tas tersebut. Untuk kebutuhan tenaga kerja yang efisiensi dan keberhasilan Jinia, di sektor tas membutuhkan manajer produksi, customer service, promotion, marketing, desain grafis, dan juga packaging. Untuk ramalan kedepannya, adanya penambahan pada bagian operasional. Untuk proses rekrutmennya yaitu melibatkan identifikasi kebutuhan, deskripsi pekerjaan, seleksi, wawancara, uji keterampilan, kemudian pengecekan referensi, setelah itu adanya pengumuman, orientasi, dan juga evaluasi. Setelah itu untuk ramalannya sama saja, adapun pada bagian operasionalnya atau pada bagian yang memproduksinya yaitu harus adanya keahlian dan juga pelatihan. Kemudian untuk ikatan kerja yang ada di Jinia melibatkan kolaborasi antara desain, rantai pasokan pemasaran, penjualan, kualitas produksi, logistik distribusi, inovasi, karyawan, dan juga manajemen. Hubungan erat antar individu dan juga perusahaan ini mencakup berbagai aspek mulai dari desain hingga distribusi produk. Dalam sistem kompensasi di Jinia mencakup gaji tetap, insentif produksi, tunjangan, fasilitas, dan juga kenaikan gaji yang lainnya. Sistem ini dirancang untuk mensejahterakan karyawan dan juga memotivasi kontribusi maksimal terhadap perusahaan. Kemudian untuk ramalannya juga sama, kompensasi dilakukan untuk menunjang produktivitas karyawan dan juga motivasi karyawan. Selanjutnya ada aspek finansial dan pengujian kelayakan. Menurut Husnan dan Suarsono, analisis finansial dan uji kelayakan adalah alat yang digunakan untuk mengkaji kemungkinan keuntungan yang diperoleh dari suatu penanaman modal. Nah, tujuan dilakukannya analisis ini adalah untuk menghindari keterlanjuran penanaman modal yang terlalu besar untuk kegiatan yang ternyata tidak menguntungkan. Pembahasan yang terdapat di dalam aspek finansial dan pengujian kelayakan. Untuk yang pertama yaitu kebutuhan investasi. Nah, modal investasi yang dimiliki oleh Jinia ini sebesar 742.800.000 dan merupakan peralatan yang dimiliki masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. Maka dari itu perlu dilakukan perhitungan penyusutan. Permodalan Jinia pada tahun 2023 yaitu berasal dari modal sendiri yang merupakan modal pribadi pemilik sendiri, dari tabungan yang dikumpulkan dan menjadi modal dalam membuat usaha. Nah, sumber modal untuk tahun selanjutnya atau 2024 sampai dengan tahun selanjutnya yaitu berasal dari keuntungan dan tambahan dari modal sendiri. Yang ketiga adalah prediksi kebutuhan modal kerja. Nah, modal kerja dapat diartikan sebagai investasi yang ditanamkan dalam aktiva lancar atau aktiva jangka pendek seperti kas, bank, surat-surat berharga, persediaan, dan aktiva lancar. Untuk yang keempat yaitu prediksi depresiasi aset. Usaha Jinia ini karena adanya nilai umur ekonomi suatu aset, di mana hal tersebut memerlukan aset pengganti dan mengharuskan untuk membeli kembali pada tahun barang tersebut habis pakai. Yang kelima adalah prediksi arus pendapatan. Menurut Anissa 2020, pendapatan adalah arus kas, aset, dan atau pelepasan kewajiban yang timbul dari penyediaan atau produksi barang, penyediaan jasa, dan kegiatan usaha lainnya. Yang keenam adalah prediksi arus kas. Prediksi arus kas pada Jinia, setiap tahunnya keadaan kas usaha ini selalu meningkat dengan keadaan positif, yang mana ini menandakan bahwa usaha Jinia ini sangat sehat dan keadaannya sangat memungkinkan untuk kita melakukan investasi tambahan. Yang ketujuh yaitu laporan keuangan bayangan. Nah, untuk laporan keuangan Jinia mengalami peningkatan yang sangat baik dari tahun ke tahunnya, selalu mendapatkan laba. Nah, adapun hal lain yang membuat keadaan usaha Jinia ini sehat, yaitu semua modal yang digunakan untuk usaha ini berasal dari modal pribadi, bukan dan hutang ke bank ataupun dari pihak ketiga lainnya. Dan kecilnya angka piutang usaha ini juga menjadi faktor bisa sehatnya keadaan usaha Jinia ini.
Untuk yang kedelapan adalah analisis studi kelayakan. Payback period pada usaha Zinia ini untuk menutup kembali pengeluaran yang telah dilakukan untuk pembelian investasi adalah selama 3 tahun 4 bulan. Nah, maka dengan kata lain, investasi yang sudah dilakukan pada tahun 2023 itu terukur. Profitability Index yang didapatkan oleh Zinia dari tahun 2023 sampai dengan 2028 yaitu 1,91, yang mana 1,91 itu melebihi angka 1 ya. Jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa investasi yang akan dilakukan di Zinia ini layak dipilih dan akan memberikan keuntungan. Net present value dari bisnis Zinia ini menghasilkan angka yang positif, maka bisa kita simpulkan bahwa investasi yang dilakukan bisnis Zinia ini adalah layak. Internal rate of return adalah untuk mengetahui sejauh mana efisiensi sebuah investasi. Untuk melakukan investasi, Zinia tidak melakukan pinjaman ke bank karena menggunakan modal investasi sendiri. Bisnis Zinia ini berdasarkan perhitungan unit yang harus diproduksi untuk mencapai break-even point pada tahun 2023 yaitu sebanyak 421 unit. Dari paparan dari presentasi kami dapat disimpulkan bahwa satu, kelayakan finansial. Setelah melakukan analisis yang mendalam, proyek pembuatan tas UMKM menunjukkan potensi keuntungan finansial yang signifikan. Proyek ini memiliki tingkat pengembalian investasi yang memadai dan dapat memberikan hasil positif dalam jangka waktu yang diestimasi. 2. Kelayakan teknis. Dari segi teknis, proyek ini memiliki akses terhadap teknologi dan infrastruktur yang diperlukan untuk produk tas. Implementasi teknologi tersebut dapat dilakukan dengan efektif untuk memastikan kualitas produk yang baik. Kelayakan operasional proyek ini dapat dijalankan dengan efisien. Manajemen yang baik, kemudian sumber daya manusia yang terlatih, dan proses operasional yang terstruktur dapat mendukung kelancaran kegiatan produksi. Kelayakan pemasaran. Analisis pasar menunjukkan adanya permintaan yang cukup besar untuk tas-tas yang diproduksi. Strategi pemasaran yang diusulkan memiliki potensial untuk menjangkau target pasar dengan baik. Untuk menjangkau target pasar dengan baik, harus mempunyai kelayakan hukum dan regulasi. Proyek ini mematuhi semua peraturan dan hukum yang berlaku dalam industri pembuatan tas. Risiko hukum dan kepatuhan terhadap regulasi dapat terkendali. 1. Aspek pemasaran. Poin pertama yaitu evaluasi efektivitas. Analisis sejauh mana strategi pemasaran yang direvisi telah berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan. Poin kedua, segmentasi pasar. Identifikasi segmen pasar yang merespon positif terhadap produk tas dan fokus pada pengembangan pasar yang potensial. Poin ketiga, branding. Meninjau kembali elemen branding untuk memastikan konsistensi dan daya tarik merek. Yang kedua ada efisiensi operasional. Poin pertama yaitu proses produksi, peminjaman ulang, langkah-langkah produksi untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi potensi pemborosan. Poin kedua yaitu pengendalian kualitas, memastikan bahwa standar kualitas tetap tinggi untuk mempertahankan kepercayaan pelanggan. 3. Inovasi produk. Poin pertama yaitu penelitian dan pengembangan. Mendorong inovasi dalam desain dan material untuk memenuhi tren pasar dan meningkatkan daya saing. Poin kedua, diversifikasi produk. Pertimbangan untuk menambahkan variasi produk yang dapat menarik pelanggan dengan preferensi berbeda. Yang keempat, pelanggan dan pemasaran digital. Poin pertama yaitu strategi digital. Perluasan kehadiran online melalui platform e-commerce atau media sosial untuk mencapai pelanggan potensial. Poin kedua yaitu umpan balik pelanggan. Menggunakan umpan balik pelanggan untuk penyesuaian lebih lanjut dan peningkatan mutu produk. Kelima, aspek keuangan. Poin pertama yaitu kesehatan keuangan. Evaluasi dampak revisi terhadap laporan keuangan, termasuk pertumbuhan pendapatan dan pengendalian biaya. Poin kedua yaitu ada profitabilitas, analisis margin keuntungan untuk memastikan keberlanjutan bisnis dari segi keuangan, aliran keuangan. Poin ketiga yaitu aliran kas. Pemantauan aliran kas untuk mengidentifikasi potensi masalah likuiditas dan pengembangan strategi untuk mengatasinya. Sekian presentasi dari kelompok kami dengan usaha mikro kecil menengah UMKM Zinia dengan produk brand tas. Mohon maaf apabila ketika sedang menjelaskan ada kata yang kurang baik ataupun kurang sopan, mohon untuk dimaafkan. Kekurangan semuanya ada pada kami dan kelebihan hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.